Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh baku dapat ulang torang di dalam ibadah sekolah Minggu. Walaupun torang hanya bertatap muka lewat ibadah online. Adik-adik, Encik bersyukur sekali dan Encik percaya torang semua bersyukur karena masih ada kesempatan untuk torang boleh beribadah. Adik-adik semua so siap? So mandi? Encik kasih ingai walaupun torang ibadah di rumah tapi torang semua siap. Mandi, berpakaian yang rapi. Sama dengan torang mau ke gereja karena torang mau beribadah. Aduh senang sekali Encik kalau lihat ada tuh anak-anak yang sudah duduk manis, so pakai baju bagus-bagus, so pakai sepatu, so duduk manis, so mandi dan siap. Jangan masih ada tidur, masih pegang-pegang doplay, masih pegang bantal pelo, kong so buka HP mau ikut ibadah sekolah Minggu. Ingat adik-adik, torang mau beribadah kepada Tuhan. Mari torang siapkan hati torang beribadah. Torang angkat pujian dalam sikap doa, kami naikkan syukur padamu. Semua ambil sikap doa. Sekali lagi kita angkat pujian ini semua dalam sikap doa. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami merasakan sepanjang minggu yang kami lewati, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jaga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Tuhan Yesus yang membimbing dan menuntun setiap langkah kami. Kami merasakan kasih kuasa Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kalau kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biar hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Jadi angkat Tuhan, ya torang bersyukur bersukacita karena senantiasa Tuhan jaga torang. Saat ini torang semua masih dalam keadaan apa? Ya masih dalam keadaan rasa takut karena ada pandemi, karena ada virus corona. Tapi sampai saat ini torang lihat torang boleh sehat, kuat, walaupun mungkin torang pernah sakit,
Tapi Tuhan yang jaga patorang. Tuhan kasih torang kekuatan, Tuhan kasih torang sukacita. Bahkan sukacita yang paling besar yang Tuhan kasih waktu torang kenal Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri, torang angkat pujian. Oh sukacitaku. Mana tepuk tangannya? Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, lebih semangat lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ya, torang semua bersukacita karena torang punya Yesus di dalamku. Dan setiap hari torang pecinta, torang pesayang pe Tuhan, semakin bertambah seperti Tuhan sayang pe torang, bertambah-tambah dalamnya. Ya, semua bangkit masih berdiri ya. Torang menyanyi bertambah-tambah. Torang kemudian lanjut dengan kasih Yesus indah oh indah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya adik-adik, Tuhan kasih kepada torang, nyak bisa torang ukur dengan apapun. Tuhan mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk torang, supaya torang selamat. Jadi sekarang torang akan menyiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Dengar cerita firman Tuhan. Cerita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Semua ambil sikap doa. Torang mau menyanyi lagu ini. Biar Encik dan Engku yang akan membawakan DP gerakan. Hei kawan, dengarkan kisahku. Hei teman, dengar ceritaku. Ku mau ceritakan tentang Dia yang mati dan bangkit bagiku. Hei, hei kawan, dengarkan kisahku. Hei teman, dengar ceritaku. Ku mau ceritakan tentang Dia yang mati dan bangkit bagiku. Tentang siapa Dia? Yesus, Yesus itulah namanya. Dia mati tebus dosaku. Dia bangkit nyatakan kuasanya. Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus itulah namanya. Dia mati tebus dosaku. Dia bangkit nyatakan kuasanya. Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Dia Tuhan. Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Halo adik-adik, shalom. Wah, bersyukur sekali kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama satu dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sekarang ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Enci ada satu pertanyaan. Pernah enggak sih adik-adik membuat janji? Janji dengan papa mama. Kalau Enci waktu itu berjanji untuk tidak mau mengambil apa yang bukan punya Enci adik-adik. Tapi pada waktu itu di suatu hari, waktu itu panas sekali. Kemudian Enci buka kulkas karena panas. Di dalam kulkas ada es krim adik-adik. Wah, Enci suka sekali memakan tuh es krim. Tapi Enci tahu itu bukan punya Enci. Tapi Enci tetap tergoda adik-adik. Akhirnya Enci ambil itu es krim, Enci makan. Ya, adik-adik Enci so melanggar. Pas Enci pe papa mama pulang, Enci so takut. Akhirnya waktu dorang tanya siapa yang ada makan itu es krim, Encinya ndak mau mengaku. Enci mau bilang kalau Enci yang ada makan. Tapi akhirnya Enci teringat, oh iya Enci sobat janji kalau misalkan Encinya ndak akan mau mengambil apa yang bukan punya Enci. Kira Enci datang ke papa mama, kita minta maaf, kita yang udah makan tuh es krim tadi karena kita so ingin sekali, padahal kita bilang kita ndak akan mau mengambil apa yang bukan punya kita. Kita minta maaf. Nah, di dalam Alkitab ada kisah seperti ini juga adik-adik. Jadi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini mengatakan suatu hal yang dia bilang dia tidak akan pernah mau melakukannya. Ternyata tetap dilakukan adik-adik. Tetap dilakukan dan akhirnya dia menyesal. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sudah akan ditangkap untuk disalibkan adik-adik. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus bilang pada murid-murid kalau misalkan ketika dia ditangkap, murid-muridnya akan
pergi meninggalkan dia. Waktu mendengarkan hal ini, Petrus bilang, kita tidak akan pernah mau meninggalkan Pak Tuhan. Kita akan sama-sama terus dengan Tuhan. Wah adik-adik, ketika Petrus bilang begini, Tuhan Yesus bilang Pak Petrus, malam ini juga engkau akan menyangkalku 3 kali. Ketika mendengar hal ini, Petrus bilang, nyanda Tuhan, kita tidak akan pernah mau menyangkal Pak Tuhan. Nah sekarang tiba waktunya Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Waktu Tuhan Yesus murid-murid lihat Tuhan Yesus ditangkap, akhirnya dorang jadi takut, kan dorang kabur, dorang lari adik-adik. Dorang lari tak pisah-pisah, tak pencar-pencar. Kemudian orang-orang melihat Petrus, dorang bilang, nganas tokang tuh salah satu yang iko-iko pa dia, patu Tuhan Yesus itu, Pak Yesus itu ngana kang salah satu. Wah waktu Petrus mendengar hal ini, karena Petrus takut, Petrus nyendak mengaku. Petrus bilang, nyanda, kita nyendak kenal Pak dia. Wah adik-adik, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dan ini dilakukan 3 kali. Kemudian ketika Petrus menyangkal Tuhan yang ketiga kali, maka ayam berkokok. Adik-adik. Pas waktu ayam berkokok, Petrus teringat bahwa Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus. Wah dia langsung menyesal adik-adik. Dia menyesal karena dia melakukan apa yang dia bilang dia tidak akan mau melakukan. Nah kemudian adik-adik, singkat cerita, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, terus kemudian Tuhan Yesus bangkit begitu ya. Tuhan Yesus pergi Pak Tuhan Yesus pe murid-murid. Tuhan Yesus pergi Pak Tuhan Yesus pe murid-murid, kong baku dapa dengan Petrus. Nah kan Petrus yang sebagian sakit hati toh Pak Tuhan Yesus toh. Tapi waktu Tuhan Yesus lihat Pak Petrus, Tuhan Yesus nyendak marah. Tuhan Yesus justru mengasihi Petrus. Tuhan Yesus bertanya Pak Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan Yesus bilang, maka ikutlah aku. Wah adik-adik, Tuhan Yesus bilang ketika Tuhan Yesus mendengar kalau Petrus mengasihi dia, Tuhan Yesus mau ketika orang bilang dia mengasihi Tuhan, dia harus mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus telah mengampuni Petrus akan dosa-dosa Petrus di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menebus Petrus, telah menebus segala kesalahan Petrus di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus begitu mengasihi Petrus, bahkan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Ikutlah aku. Demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik. Mungkin seringkali kita melakukan kesalahan kepada Tuhan. Kita mungkin seringkali menyangkal Tuhan. Misalnya kita tidak taat pak orang tua. Misalnya kita menyontek waktu ujian. Misalnya kita malas ikut ibadah. Ini juga yang disebutkan menyangkal Tuhan adik-adik. Menyangkal Tuhan bisa juga dengan melakukan hal-hal itu. Tapi adik-adik, seperti Petrus yang tadi boleh menyesal dan minta ampun, kita juga harus belajar minta ampun adik-adik. Ketika kita melawan orang tua, kita harus minta ampun pada Tuhan. Kita harus minta maaf juga ke papa mama karena kita sudah melawan orang tua. Adik-adik, mari orang sama-sama belajar seperti Petrus. Ketika orang bilang orang mengasihi Tuhan, maka orang harus mengikut dia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib, yang telah menebus semua orang pedosa. Oleh karena itu orang juga harus mengasihi Tuhan. Ketika orang mengasihi Tuhan, makanya orang harus sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu artinya orang menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Orang menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan bilang boleh orang lakukan. Ketika orang berbuat kesalahan, orang juga harus terus belajar untuk boleh minta maaf dan menyadari orang berbuat salah. Oleh karena itu orang berjanji untuk tidak lagi melakukan hal itu.
Seperti Tuhan Yesus mengampuni Petrus karena Petrus menyesal dan minta ampun, Tuhan Yesus juga pasti akan mengampuni torang ketika torang buat salah. Asal torang sungguh-sungguh mau minta ampun dan sungguh-sungguh mau berubah, adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami agar kami boleh sungguh-sungguh menerapkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, tadi tolong dengar cerita tentang firman Tuhan. Nah, sekarang Encik minta torang semua bukan hanya dengar, tapi mari torang selalu ingat dan torang tetap lakukan firman Tuhan itu di dalam torang hidup hari-hari. Kalau Tuhan bilang jangan bikin begini, torang jangan bikin. Tadi bicara tentang harus menepati janji. Ya, adik-adik, hari itu orang bersyukur bersama-sama juga karena sepanjang minggu yang torang lewati ada beberapa orang teman yang ulang tahun. Siapa dia? Tanggal 14 ada Rafael Sahea. Mana? Rafael angkat tangan. Ada Kian Situmorang. Ada Matthew Seneleyan, Relika Tumbelaka, Asril Panjab, Audrey Lawerisa, dan Glenry Mamuaya. Dan ada orang Encik lagi yang ulang tahun. Encik siapa? Ada yang tahu siapa dia? Encik Nona. Encik Nona. Mana itu Encik Nona? Ini Encik Nona. Ya, tanggal 17 yang lalu Encik juga ditambahkan 1 tahun usia. Encik bersyukur berterima kasih karena walau sampai hari ini Encik merasakan penyertaan Tuhan sempurna dalam Encik berhidup. Adik-adik, Encik orang yang bodoh, gak pintar. Waktu Tuhan panggil Encik jadi guru sekolah minggu, Encik gak tahu apa-apa. Tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tambah hari, tambah umur, Tuhan tambahkan hikmat. Adik-adik, walaupun Encik setua, tapi Encik bersyukur karena ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani. Encik harap juga adik-adik kalau nanti waktunya Tuhan panggil untuk melayani, adik-adik mau melayani Tuhan. Ya, orang bersyukur bersama-sama dengan beberapa teman dan Encik, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya tiba Tora akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Encik minta semua bangkit berdiri. Encik mau ingatkan lagi. Firman Tuhan yang Tora dengarkan, mari Torang lakukan, mari Torang terus mengikuti Yesus, Torang tetap setia mengikuti Yesus. Walaupun apa yang terjadi, mungkin sekarang ini masih kecil, tapi semakin hari semakin besar, semakin Torang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, aku mau ikut Torang. Pujian ini mau kasih ingat pada Torang semua, bahwa Torang mesti selalu ikut Tuhan Yesus. Ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, cinta.
lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya, demikian torang menyanyi lagu tadi. Orang harus tetap mencintai Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang orang mau ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh kembali diingatkan dengan cerita firman Tuhan yang berikan kekuatan, meneguhkan kami semua. Baik kami anak-anak, orang tua, siapapun yang mendengar. Biar Tuhan meteraikan firman ini di dalam hati setiap kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk beberapa teman kami yang berhari ulang tahun. Tuhan, kami bersyukur tahun-tahun usia yang Tuhan tambahkan bagi teman-teman kami dan bagi kami semua. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, hikmat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan. Terlebih ketika kami boleh mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ke depan di dalam kehidupan dari mereka yang Tuhan tambahkan usia. Kiranya Tuhan terus menyertai, Tuhan Yesus terus memimpin, Tuhan Yesus terus menuntun supaya kami terus mengikut Tuhan. Kami tetap setia untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat mungkin beberapa teman atau orang tua kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka. Biar berikan kesehatan, berikan kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Yang bergumul dengan studi, yang bergumul dengan ekonomi, orang tua kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan, di masa pandemi ini ada juga beberapa teman kami yang mungkin sudah bisa sekolah tatap muka. Tuhan kiranya menolong, menjaga supaya dijauhkan dari segala virus-virus yang akan mengganggu kesehatan. Bahkan juga kami yang tetap bersekolah dari rumah, Tuhan tolong, Tuhan berikan tetap ketenangan, sukacita supaya kami boleh belajar dengan baik. Kami mau menyerahkan setiap juga Enci Engku kami ke dalam tangan Tuhan agar supaya semangat, kesetiaan daripada Tuhan tetap menjadi bagian Enci Engku kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga orang-orang tua kami agar supaya mereka boleh mendidik kami anak-anak dengan baik menurut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Bapa di surga yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik dan orang tua, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu melalui ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.